Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca Purbasora dimanapun Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami 105,7 FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Bojongkoneng, Singaparna. Ya, baik, pada kesempatan kali ini Anda dapat mengikuti talkshow dari Purbasora FM, di mana kerjasama dengan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Pada talkshow kali ini dengan narasumber yang telah hadir di studio, yakni yang pertama adalah Ibu Rahayu Utama Wardani, Sarjana Terapan Kebidanan. Iya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Iis Nafisah Azari, Sarjana Terapan Kebidanan juga. Iya, keduanya dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini akan mengambil tema sukses menyusui dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Namun pada kesempatan kali ini saya menyerahkan kepada rekan saya Teh Arum untuk memandu acara ini ya. Langsung saja silakan Teh Arum. Langsung saja sebelum kita temui para narasumber kami, Ibu Bidan Rahayu dan Ibu Bidan Iis, selain kita berempat di sini Bu, nanti juga kita akan mengundang nih para kanca untuk bergabung dengan acara ini untuk bertanya langsung kepada narasumber kami melalui WhatsApp di nomor 085 3244 00070. Sebelumnya selamat datang Ibu di studio kami, di studio Purbasora. Sebelum itu langsung saja Ibu pemaparannya mengenai, kita akan mengambil tema di sini tentang sukses menyusui dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Tentunya tema kali ini sangat bermanfaat gitu bagi ibu maupun calon ibu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Langsung saja Ibu. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Kanca Purbasora semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai ASI ya, sukses menyusui dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Terima kasih Mas Pri dan juga Teh Arum. Jadi mungkin Kanca Purbasora semua pernah mendengar apa yang namanya ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan apapun kepada bayi di usia 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan makanan ataupun minuman yang lainnya. Nah, kenapa pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini cukup dengan ASI saja? Karena di usia 0 sampai 6 bulan ini ASI bisa memenuhi 100% kebutuhan bayi. Nah, sementara nanti ketika usia bayinya sudah 6 bulan sampai 12 bulan, itu ASI hanya bisa memenuhi sekitar 60 sampai 70% saja kebutuhan bayi, sehingga di usia tersebut diperlukan makanan pendamping ASI atau bisa disebut istilahnya MPASI ya. Nah, sedangkan di usia lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ke atas, itu kebutuhan bayi dari ASI itu hanya bisa terpenuhi sekitar 30% saja. Nah gitu. Bu, kan selain ASI kita juga mengenal ya adanya susu formula nih Bu. Nah di sini apa saja sih kandungan, apakah kandungan susu formula ini sama dengan ASI gitu? Baik. Mungkin bisa kita tahu ya dari asal muasal dari susu formula itu sendiri kan itu berasal dari hewan ya. Pasti akan berbeda kandungan yang terdapat di susu formula. Sedangkan ASI itu sendiri itu diproduksi oleh ibunya sendiri, sehingga ASI yang keluar itu akan mengeluarkan formula yang benar-benar dibutuhkan oleh bayi tersebut. Misalkannya saja salah satunya jikalau bayi kita lagi sakit, nah kan biasanya dia itu membutuhkan
kandungan ASI yang lebih tinggi proteinnya, sehingga secara otomatis ASI yang keluarnya itu sendiri akan sesuai dengan apa yang bayi itu butuhkan. Contohnya lagi pada saat bayi, misalkan untuk bayi sehat tapi masa pertumbuhan, yang akan dibutuhkannya itu adalah kandungan karbohidrat yang dia akan nantinya akan tumbuh kembang dan dia akan menjadi aktif. Jadi sesuai pasti akan sangat-sangat berbeda sekali kandungan dari formula dengan ASI itu sendiri. Dan dari asalnya juga memang sangat-sangat berbeda sekali lah gitu ya. Yang mana kalau kembali lagi ke susu formula itu kan dari susu yang dari hewani ya, yang mana dari susu hewan itu sendiri kan dia tuh makanannya juga berupa apa ya namanya teh, rumput ya. Yang mana kandungan rumput itu tidak ada kandungan gizinya berbeda sekali dengan dari yang dimakan oleh ibu ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, malahan mah yang terpenting dari ASI itu sendiri ada kandungan imunonya gitu ya, penguat tubuhnya biar nggak gampang sakit gitu ya. Jadi sangat-sangat baik sekali lah gitu, nggak ada duanya, nggak ada tergantikan gitu, meskipun susu formula dengan harga yang begitu mahal gitu ya, tapi tetap tidak akan ada lebih baik ya daripada susu formula. Itu mungkin Bu, seberapa penting sih pemberian ASI ini untuk bayi gitu? Ya, tentu sangat penting ya untuk pemberian ASI ini, karena tidak ada satu produk apapun, baik kalau dulu kita suka dengar ada air tajin air tajin suka diberikan kepada bayi, mau air tajin, mau susu formula, mau apapun itu kandungannya tidak akan bisa menandingi ASI. Nah, saking pentingnya nih pemerintah sampai mengeluarkan regulasi ya, berupa peraturan pemerintah tentang pemberian ASI eksklusif di tahun 2012 gitu, dimana di dalamnya ada bahkan punishment untuk produsen-produsen yang terlalu gencar mengiklankan susu formula untuk usia 0 sampai 6 bulan. Jadi ya. Selain itu ya Bu, itu kan manfaat ASI itu bagus untuk bayi, tapi juga kan bagus juga ya untuk ibunya sendiri. Nah, itu apa sih Bu manfaat menyusui itu selain untuk bayi juga gitu, tapi juga manfaatnya bagi ibunya juga, ibu ya, yang pasca melahirkan seperti itu. Untuk ibunya sendiri itu yang pertama sebagai KB alami. KB alami. Karena apa? Karena dengan kita menyusui itu, dia akan mengeluarkan salah satu hormon yang di tubuh kita, sehingga menyebabkan kita bisa menjadikan salah satu KB alami. Itu salah satunya. Yang kedua, yang terpenting kita bonding attachment, hubungan antara ibu dan anak dia akan lebih erat gitu. Akan berbeda dengan kita tidak memberikan susu formula. Dengan memberikan susu formula, kebayang ya kalau kita menyusui gitu ya, kita digendong, dipandang gitu ya, ada kontak mata gitu ya, sehingga kan naluri keibuan pasti akan keluar gitu ya. Terus salah satu lagi dengan misalkan memberikan ASI itu salah satu diet alami. Diet alami gitu para ibu. Karena setidaknya dengan kita mengeluarkan produksi ASI, kandungan lemak-lemak gitu pasti akan setidaknya gitu ya, salah satunya seperti itu, mengembalikan lebih cepat gitu. Ya. Jadi nggak takut gemuk lagi gitu ya. Terus lagi kan karena pada saat kita masa nifas itu setelah melahirkan kita suka ada pengeluaran darah ya. Nah, dengan salah satu fungsi dari hisapan bayi itu tuh akan mengeluarkan hormon oksitosin, efeknya itu akan mengecilkan rahim.
sehingga kalau dengan kontraksi rahim atau mules kata orang mahnya gitu ya, bahasa Sunda mules dengan mules itu, sehingga rahim itu dia akan mengecil. Efek dari perdarahan itu juga jadinya akan lebih sedikit gitu ya. Mungkin itu salah satunya. Jadi selain untuk bayi juga sangat luar biasa ya, ini Kanca manfaatnya untuk seorang ibu gitu ya. Nah Bu, selain yang tadi ya, kita juga harus tahu nih apa sih yang harus disiapkan nih oleh para ibu ataupun calon ibu nih yang akan menyusui gitu. Setidaknya kan kita harus mempunyai pengetahuan juga gitu bagaimana nanti menyusui, karena yang pengalaman saya nih Bu dulu ya, saya tuh tahunya tuh udah melahirkan udah aja gitu ya udah aja gitu, senang gitu. Ternyata di sana tuh cara hisap bayi, peletakan bayi itu saya kurang menggali informasinya, jadinya ada nanti istilahnya ada bingung puting gitu ya. Jadi apa nih yang harus benar-benar dipersiapkan oleh para ibu atau calon ibu nih di luar sana gini? Ya, jadi yang harus disiapkan itu memang yang pertama, barusan kan disampaikan ya Teh Arum, jadi kurang paham gitu ya. Justru yang pertama yang harus dilakukan untuk mempersiapkan calon ibu yang akan menyusui ini, yang pertama adalah mengetahui informasi seluas-luasnya mengenai laktasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa dengan bertanya ke tenaga kesehatan yang pro ASI, atau sekarang media dimanapun sudah banyak tersebar ya, di Google gitu. Kemudian yang harus disiapkan juga jaga kebersihan kebersihan putingnya tuh harus dijaga, karena kalau tidak dijaga itu nanti berwarna hitam-hitam itu dikulinya, sehingga nanti bisa mempengaruhi pengeluaran ASI-nya juga gitu. Atau kadang ada bayinya yang sampai cemong-cemong hitam gitu di mulutnya pada saat pertama kali disusui gitu ya. Kemudian juga perhatikan nutrisinya. Nutrisinya diperhatikan. Makanan-makanan apa saja sih yang bisa memperbanyak produksi ASI kita. Kemudian lakukan teknik relaksasi penting. Teknik relaksasi nih Kanca. Teknik relaksasi. Jadi tarik nafas dalam-dalam itu dilaksanakan dari mulai persiapan kehamilannya juga gitu. Sehingga nanti kita terbiasa, karena ya kalau misalnya kita kondisinya tuh psikologisnya terganggu, tekanan, stres dan segala macamnya ya, apalagi ibu yang baru pertama kali gitu ya punya anak, wah ada mitos lah apalah gitu, sehingga produksi ASI-nya tuh bisa amat sangat berpengaruh. Nah, makanya latihanlah teknik relaksasi ini, tarik nafas dalam, bisa dengan cara yoga misalnya gitu dari sedang hamil gitu ya. Ada prenatal yoga gitu kan, bisa, sehingga nanti pada saat proses menyusui itu ilmunya sudah banyak, kemudian kondisi tubuhnya sudah dipersiapkan, sudah bagus, nutrisinya juga sudah dipersiapkan, dan teknik relaksasinya juga gitu, sanitasinya juga dan yang terpenting dukungan dari keluarga. Suaminya dikasih tahu, bapak, ayah, suami gitu, nanti bunda misalnya panggilannya, inginnya begini-begini. Jadi sehingga kita yang sudah banyak ilmu itu ditularkan ke suami. Jadi nanti bareng-bareng, nggak bisa cuma ibunya aja ya. Harus ada dukungan, dari keluarga, terutama suami nih. Jadi bukan hanya untuk calon ibu ya. Jadi calon suami juga harus paham. Paham tentu saja ya. Iya nih. Terus ini nih Bu, kalau menyusui yang benar itu tuh seperti apa gitu? Menyusui yang benar itu kita harus dilihat dari nanti efektivitasnya ya. Ciri bahwa menyusui itu benar, salah satunya kalau menyusui itu tidak keluar suara, tidak ada gitu ya. Terus ke ibunya juga nyaman, karena pada saat dia nyaman artinya pelekatannya itu bagus, benar. Perlekatan ya. Jadi itu salah satu cirinya. Terus yang selanjutnya
pada saat menyusui itu bayi itu akan tenang. Kan ada nyotnya istirahat, nyot istirahat tuh. Ya juga bukan namanya teh kalau pada saat gitu ya. ASI banyak dia akan nyebot jadi kita ada yang susuh gitu jadi ada waktu jeda bayi itu menghisapnya gitu. Nah itu artinya bahwa menyusui itu efektif benar. Nah salah satu cara untuk menyusui itu yang efektif dan benar itu dengan memperhatikan posisi pada saat menyusui. Menyusui itu yang benarnya bagaimana, baik itu baik secara pada saat kita duduk ataupun bisa kita sambil tiduran, tapi yang jelas posisinya benar-benar aman bagi bayi gitu tidak tersedak gitu. Sebetulnya kalau itu mah ada gambarnya posisinya seperti apa gitu nanti bisa para kanca bisa menghubungi ibu-ibu bidan kan banyak sekarang mah sudah tersebar di desa-desa gitu bagaimana posisi menyusui yang benar gitu atau misalkan kumaha cenah bayina ampun kembar sebetulnya itu bisa ada langsung dua-duanya gitu ada kelas ibu hamil itu salah satunya di kelas ibu hamil juga akan dikenalkan bagaimana posisi menyusui yang benar. Terus yang paling utama itu adalah pelekatan saat menyusui. Nah itu yang harus kita pahami. Yang utamanya mindset kita atau pemikiran kita menyusui itu adalah pada puting. Itu bukan yang benar. Tapi menyusui itu pada payudara. Seluruhnya artinya pada saat kita menyusu atau pelekatan itu si mulut bayi itu masuk semua, si puting susu itu masuk semua. Pada saat menyusui itu si geraham bayi itu berada di area hitam, bukan di area puting. Kalau misalkan di seluruh area hitamnya, areolanya kalau bahasa medisnya disebutnya areola Kalau bahasa Indonesia hidungnya Nah, kalau misalkan si gusinya itu ada di area puting, itu akan terjadinya lecet. Itu yang saya rasakan dulu. Jadi menyusui itu bukan pada puting. Jadi pada payudara. Setelah masuk payudaranya masuk ke itu, terus di bibir itu dia akan membuka kayak sama doer gitu istilahnya mah si bibir bawah tuh akan ngilep atau ke bawah. Nah terus lagi pada saat yang bagusnya itu posisi payudara dan mulut itu saling berhadapan. Jadi ulah sampai kak si bayi nate Marius gitunya namanya tengadah gitunya harus saling berhadapan gitu. Terus lagi antara posisi telinga sama tangan itu dalam garis sejajar. Jadi bahwa itu teh benar-benar antara payudara dan mulut itu berhadapan. Terus lagi yang paling penting lagi perut ibu dan perut bayi itu saling bersentuhan. Harus menempel. Jadi lamun kayak itu teh jadi benar-benar pelekatan itu benar. Jadi resiko terjadinya lecet itu akan tidak ada. Kalau posisinya sudah atau pelekatannya sudah benar, biasanya tidak akan yang tadi teh tanda-tanda yang efektif itu tidak ada decakan mah gitu terus tidak akan sakit pada saat kita menyusui bayinya. Mungkin itu. Nah, pengalaman saya juga nih Bu, karena saya tuh kayak kagok gitu kalau payudara sebelah kanan gitu. Jadi jarang dibiasakan berakhir pada si air susunya tuh susah keluar yang sebelah kanan gitu. Jadi terus sebelah kiri nih Bu menyusuinya gitu. Jadi yang sebelah kanannya tuh nggak ada gitu Bu. Nah sebaiknya itu
baiknya itu harus sebelah kanan atau kirinya itu dibiasakannya bagaimana gitu antara pemberian ASI sebelah kiri sama sebelah kanan nih. Ya, kalau menyusui harus seimbang ya, dua-duanya kiri dan kanan. Memang ASI itu sifatnya adalah semakin banyak dia diminta, maka semakin banyak dia memberi. Jadi kalau jarang diminta ya produksi oksitosin dan prolaktinnya juga untuk organ tubuh tertentu, payudara tertentu itu pasti akan berkurang. Jadi intinya begitu, semakin banyak diminta maka semakin banyak memberi. Masya Allah ya. Iya. Masya Allah ya Allah. Ya. Tadi menambahkan yang disampaikan oleh Bu Ayu tentang perlekatan itu ya. Perlekatan. Ada, kalau disingkat tuh ada istilahnya amubida. Biar ingat nih ibu-ibu ya, para kanca purbasora, cara perlekatan yang baik itu A-nya itu adalah areola. Tadi ya, areolanya itu harus harus masuk semua. Kemudian mu-nya itu mulut bawah itu harus doer, menutupi areola bagian bawah. Bu, kalau areola bagian atasnya gimana? Enggak harus terlalu. Jadi yang paling areola yang bawah itulah yang harus tertutup oleh mulut gitu ya. Kemudian bibirnya mulutnya tadi terbuka lebar ya. Kalau B itu bibir yang bagian bawahnya itu doer. Kemudian terakhir adalah dagu. Dagunya ini harus menempel ke payudara ibu, jangan sampai hidungnya. Jadi kalau dagunya nempel sehingga hidungnya bisa bernafas dengan baik gitu, nggak ketutup oleh payudara ibu. Jadi menyusuinya efektif gitu ya Bu. Ya. Gitu. Nah Bu, sebelum kita lanjut ya Bu, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, baik. Kembali lagi bersama Teh Arum di sini dengan para narasumber dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Bidan Rahayu dan Ibu Iis. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp nih dari Kanca Purbasora. Selamat siang Bu Dokter, Bu Bidan, boleh ikut nimbrung ya? Bayi yang terlahir prematur tidak tersentuh ASI sama sekali. Alternatif pakai susu formula nih. Pertanyaannya Cina Bu, apakah efek non ASI bisa ngaruh ke mental anak, karakter anak kurang gesit, atau ngaruh ke otak tumpul? Hatur nuhun Bu Dokter, Bu Bidan Cina dari Bambu Raya nih. Bagaimana Bu? Langsung saja dijawab ya pertanyaan dari Kanca dari Bambu Raya nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah bayi prematur yang tidak mendapatkan ASI itu bisa berpengaruh terhadap mental anak ya? Nah, jadi kalau untuk ASI itu memang kandungannya itu kan selain untuk pertumbuhan dan perkembangan juga untuk kecerdasannya ya. Tentu para kanca yang bayi saya nggak dapat ASI pisan gimana gitu, yang ngaruh nggak terhadap mentalnya. Nah, pada saat memberikan susu formula nih, khusus untuk yang tidak, karena memang ada beberapa yang kasus yang memang sama sekali tidak dapat diberikan ASI eksklusif ya. Termasuk salah satunya mungkin bayinya prematur, mungkin dia sesek atau seperti apa. Yang penting kita jangan sampai menjudge kita menjudge atau ibunya sendiri yang merasa down gitu. Tetap harus berusaha yang terbaik ya. Jadi pada saat memberikan susu formula itu bondingnya harus diperhatikan. Jadi tetap jangan sampai cuek gitu ya, karena diberikannya dengan susu formula sehingga bisa dikasih dikasihnya oleh siapa aja, jadi kedekatannya kurang gitu. Jadi bondingnya yang harus diperhatikan. Kemudian juga bagaimana kedekatannya misalnya pada saat memandikan. Intinya semuanya diuruslah secara baik oleh ibunya gitu. Adapun kandungannya bisa merusak mentalnya atau enggak, kandungan susu formula itu kalau gizinya mungkin dapat ya, karena di dalam susu formula itu juga terkandung lemaknya ada, karbohidrat, proteinnya ada. Hanya mungkin dalam susu formula itu tidak ada imun penguat tubuh gitu, sehingga untuk pertumbuhan dan perkembangannya untuk bayi-bayi yang mendapat susu formula itu tetap bisa bertumbuh dan berkembang seperti biasa. Untuk mentalnya sendiri
karena memang susu formula ini terbuat dari sintetis ya, sehingga mungkin sedikit banyak berpengaruh. Hanya saja hal tersebut bisa dinetralisir gitu dengan cara kedekatan ibu dengan bayinya gitu. Bagaimana Bu Ayu, ada yang mau ditambah? Menambahkan ya untuk Kanca Purbasora, tadi sudah dijelaskan secara detail. Mungkin menambahkan yang ditekankan yang terutama pada saat kita memberikan susu formula itu, kebanyakan kalau susu formula kan pakai dot ya. Kalau misalkan dia sudah pegang, dipegang aku nyari gerak ya. Nah itu salah satu ada bunyinya itu Bu Ayu. Jadi bagaimana caranya kan kalau misalkan kita mengasihi pasti ditangkep, dipeluk, ditutup ya, dilihat gitu ya, bersentuhan gitu. Nah pada saat memberikan susu formula mah ya kadang-kadang kasihkan susu formulanya itu, botolnya itu. Nah mungkin salah satu penyebabnya itu dari situ. Jadi bukan dari jadi untuk kandungan, meskipun memang itu dari susu hewani dan nantinya dikasih esen atau kandungan gizi yang tambahan dari sintetis ya, vitamin dan sebagainya, kandungan itu pasti akan terpenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga kadang-kadang dengan pemberian susu formula itu malahan berat badan itu akan lebih cepat, karena memang dia kandungan karbohidratnya, sukrosanya itu, gulanya itu lebih tinggi. Karena untuk meningkatkan berat badan itu yang dibutuhkan adalah kandungan gula. Jadi untuk pertumbuhan ya akan berbeda ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan badan dia akan membesar, bertambah tinggi, bertambah berat badannya. Tapi pada saat berkembang dia berbeda ya, dia bisa pada umur berapa tahun, berapa bulan. Nah itu ya intinya tadi sudah dijelaskan oleh rekan juga. Jadi buat Kanca yang dengan sangat-sangat terpaksa dengan memberikan susu formula juga, jangan membuat kita down, kunaon abi mah gini nggak usah. Yang penting kita bisa perbaiki dari sekarang gitu ya, dengan kondisi anak kita sebagai anugerah ya, apapun kondisinya gitu. Tapi kita perbaiki dari sekarang kedepannya untuk lebih baik lagi, begitu ya. Nah jadi yang penting adalah kita juga tetap kedekatan gitu ya Bu ya. Nah Bu Bidan, kan yang menyebabkan kita terpaksa memberikan formula itu salah satunya adalah karena ASI susah keluar nih. Nah kalau misalnya itu terjadi nih, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ini gitu, kalau misalnya ASInya susah keluar nih gitu, seperti itu? Apa nih untuk sebetulnya kan ASI itu dari akhir kehamilan biasanya sudah keluar ya, dari tapi 9 tidak bulan, 9 bulan, tapi tidak banyak. Tapi sebetulnya itu tes sesuai dengan kebutuhan bayi. Karena apa? Sebetulnya lambung bayi itu sebesar kelereng kecil. Kelereng nih ya, kelereng kecil ya. Itu sekitar 3 cc itu cukup. 3 cc. Jadi sebetulnya kan pada saat dia bayi lahir itu keluar tuh ASI itu yang namanya kolostrum ya, yang kuning yang gitu kuning. Ya. Dia tidak akan banyak, tapi dia akan mulai banyak setelah hari ketiga. Nah jadi jangan panik ya Bu, kalau misalnya baru nah karena emang masih punya cadangan makanan ya. Yang penting yang kita pahami juga, bayi itu, lambung bayi itu tidak besar, jadi dia akan membesar sesuai dengan pertumbuhannya.
3 hari pertama itu cukup dengan 3 cc kelereng yang kecil. Nah, dari 3 sampai 1 minggu itu kelereng yang agak gede gitu. Nah, 7 hari sampai 2 minggu itu bola pingpong. Nah, kayak gitu. Jadi memang usia. Jadi apa yang kita keluarkan, ibu keluarkan ASI itu memang benar-benar yang dibutuhkan oleh bayi gitu. Tapi kebanyakan, nah ini nih ya, kebanyakan gitu. Bayi nangis itu laparan. Nah, itu yang jadi jadi nangis teh pasti lapar kudu di gitu keluarga gitu. Padahal sebetulnya itu tidak seperti itu ya. Dengan 1 kali menyusui itu yang keluar 3 cc itu teh cukup untuk bayi 1 hari juga nggak apa-apa gitu. Apalagi bayi itu punya lemak coklat ya yang bisa dihasilkan dari tubuh kita, nanti bisa menjadi energi cadangan makanan kita gitu. Jadi yang penting pemahaman kita dulu yang makanya tenang, tadi yang pertama itu teh tadi yang dari awal gini kan pemahaman tentang menyusui itu apa yang disiapkan. Nah, terus lagi kan pasti ASI itu akan keluar dari hari ketiga ya. Jadi intinya itu jangan tenang. Jadi kita paham harus kapan ASI akan keluar banyak. Nah, ASI keluar banyak itu setelah kita sering menyusui. Karena apa? Tadi kan sudah dibilangi pabrik semakin akan sering keluar, ASI akan keluar banyak jikalau sering disusui. Minimal itu teh harus 20 kali dalam sehari gitu. Jadi alhamdulillah menaunya tuh nyung gitunya. Tapi dilihat dulu kan tidak selamanya bayi menangis itu lapar. Nah, kadang-kadang bayi itu menangis itu karena dia basah, butuh pelukan gitu, atau misalkan dia tidak nyaman karena kita tahu ya pada saat kita hamil itu teh bayi teh digendol kan ke orangnya dicadak kemana-mana gitu. Ya pada saat bayi lahir, bayi itu akan kita simpan, jadi akan kita ambil, kita peluk pada saat bayi menyusui ataupun apa. Kadang-kadang bayi itu butuh butuh pelukan. Ternyata bayi itu bisa kesepian gitu. Itu mungkin. Jadi jangan panik ya, jangan panik nih Kanca. Nah Bu, selain itu apa sih yang mempengaruhi produksi ASI ini biar ASI kita itu ya kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bayi, tapi kita juga harus membuat produksi ASI kita tuh bagus gitu nih. Apa sih yang mempengaruhinya gitu? Oke, saya coba menjawab ya. Jadi apa sih hal-hal yang bisa mempengaruhi produksi ASI gitu ya? Yang pertama tentu saja asupan nutrisinya ya. Jenis-jenis makanan apa sih yang bisa memperbanyak ASI gitu kan? Ada misalnya sayuran yang hijau-hijau gitu ya, atau misalnya kacang-kacangan, biji-bijian itu ya, ikan, telur. Terus yang harus dihindari apa? Nah, yang dihindari yang harus dari bawahi alkohol, bahasa raya. Terus juga makanan olahan itu harus dihindari. Makanan ikan laut misalnya yang banyak ada mungkin ikan laut yang banyak mengandung merkuri gitu ya. Itu. Kemudian yang hal-hal yang mempengaruhi lagi juga selain asupan makanan juga kondisi psikis. Jadi tadi di awal disampaikan kan. Jadi lakukan teknik relaksasi yang baik sehingga biasanya setelah bersalin itu kan kondisi psikis seorang ibu itu stres ya, setelah dia mengalami berhari-hari mules gitu kan, kurang tidur kurang apa ya, sehingga kondisi psikisnya juga mempengaruhi dan itu juga mempengaruhi produksi ASI-nya gitu.
Kemudian juga perawatan payudaranya mesti diperhatikan gitu ya, perawatan payudaranya, sanitasinya. Terus yang bisa mempengaruhi juga frekuensi bayi menyusu. Ya, ini yang tadi kata sering bayinya disusui, iya maka semakin banyak ASI yang dihasilkan. Kemudian juga bisa yang mempengaruhi itu penggunaan KB juga berpengaruh. Para KB yang tidak mempengaruhi ASI. Memang ada ya KB yang mempengaruhi ASI gitu. Ada ya Kanca Purbasora. Jadi KB yang mengandung estrogen itu bisa mempengaruhi ASI. Contohnya itu KB 1 bulan, yang suntik 1 bulan. Iya, itu sebaiknya tidak digunakan, ya dihindari. Kalau konsultasi ke Bu Bidan, pasti Bu Bidannya tidak menyarankan gitu ya, walaupun kata ibunya, Bu saya mah pengen head tiap bulan gitu. Kalau yang KB 1 bulan kan biasanya dapat head ya. Kalau yang 3 bulan, kan nggak dapat head. Nah, nanti kalau misalnya suntik 1 bulan ASInya bisa menyusut. Nah gitu. Kemudian juga anatomi payudara juga itu bisa mempengaruhi. Kan ada putingnya yang biasanya tenggelam gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Ada yang terlalu besar, mulutnya kan kecil. Putingnya kan besar gitu ya. Terus usia kehamilan, kemudian berat badan bayi baru lahir itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Banyak ya. Nutrisinya, psikis orang tuanya, ibunya, frekuensi bayinya, dukungan dari keluarga juga penting terutama, itu juga dukungan keluarga. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih Bu Bidan, kita dengarkan dulu ya pesan-pesan berikut ini. Bersama Teh Arum dengan para narasumber dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya mengenai tema sukses menyusui dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Nah, Bu, pertanyaan kali ini tuh mewakili nih para ibu yang tidak bisa 24 jam bersama bersama bayinya nih, Bu. Nah, bagaimana nih Bu tips bagi ibu yang bekerja juga agar bisa ikut menyusuinya tuh sukses gitu, menyusui dengan ASI eksklusif dan yang disarankan 2 tahun gitu ya. Jadi bagaimana nih tipsnya dari Ibu Bidan untuk para ibu bekerja yang sedang menyusui? Untuk ibu bekerja jangan khawatir, pasti kita bisa melakukan atau memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Yang pertama, kita cari informasi seluas-luasnya tentang ASI itu sendiri, dan kita juga bisa memberikan dengan ASI perah. ASIP ya? Ya, ASIP atau ASI perah. Nah itu. Terus yang paling utama lagi dukungan dari keluarga, suami dan lingkungan tempat kita bekerja. Karena pada saat kita akan ASI perah, kita kan ada waktu untuk memerah, ya. Jadi pada saat kita tidak bisa mengasihi, kita bisa melakukan pemerahan ASI atau memompa ASI, sehingga saat kita harus memberikan ASI secara langsung, kita bisa memerahnya. Terus juga pada saat nanti kita sudah ketemu lagi dengan si adik, kita langsung kasih ASI, ngasih secara langsung gitu. Karena untuk mencegah nanti tadi ada puting, dengung puting atau dan sebagainya, gitu ya. Dan untuk meningkatkan hormon oksitosin dan prolaktin sehingga produksi ASI akan lebih banyak lagi. Terus yang lagi nutrisi dari si ibu bekerja ini sendiri. Jadi jangan abi mah sudah bekerja harus kembali normal gitu, jadi diet dan sebagainya gitu. Tapi tetap jaga kualitas nutrisi kita. Istirahat juga sama, harus tadi relaksasi juga sama, seperti itu. Dan yang paling utama tadi tentang bagaimana cara kita informasi tentang ASI perah juga, cara menyimpannya, cara kualitasnya gimana, nanti memberikan cara pemberiannya gimana. Jadi
silakan rekan-rekan Kancas Purbasora bisa menghubungi atau konsultasi dengan ibu bidan terdekat. Mungkin itu. Ya, jadi jangan khawatir ya, ini bagi para ibu pekerja, karena kita sekarang ada ASIP ya, ASIP perah ini gitu. Nah, karena waktunya nih Kanca, padahal lagi seru-serunya ya kita membahas tentang ASI, tapi karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi gitu. Jadi talkshow kali ini akan segera kita akhiri. Namun sebelumnya nih para Kanca, ada closing statement dulu dari Ibu Bidan nih, Ibu Bidan Iis. Enggak Ibu? Ya, baik. Jadi para Kanca Purbasora dimanapun Anda berada, menyusui adalah perjuangan dan investasi terbaik dari seorang ibu. Maka dari itu, mari kita berjuang untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak. Karena sejatinya menyusui bukan sekedar memberikan ASI, namun di setiap tetesnya ada cinta, kasih sayang, dan doa dari seorang ibu. Luar biasa sekali ya. Ada tetes-tetes cinta nih para Kanca dari setiap biar menyemangati iya, ibu jadi semua ya. Semangat gitu ya para Kanca nih, para calon ibu maupun ibu-ibu ataupun ini suaminya juga harus ini ya, harus mendukung nih. Iya, tentu saja. Iya. Nah, kita langsung kembalikan saja kepada Mas Fri. Silakan Mas Fri. Baik Kanca, demikian tadi bincang-bincang teh harum bersama kedua narasumber, yakni Ibu Rahayu Utama Wardani, Sarjana Terapan Kebidanan, dan juga Ibu Iis Nafisah Azhari, Sarjana Terapan Kebidanan. Keduanya dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan semoga bincang-bincang tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan masih bersama Radio Purbasora, kita ikuti acara berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.